Oke, jadi sebenarnya gue bikin video ini tujuan utamanya adalah karena minggu ini gue belum upload video. Karena emang ada beberapa kerjaan dan kemarin mesin air gue itu nggak keluar air. Jadi ya udah ngurusin yang itu dulu, nggak bikin video. Dan daripada gue nggak bikin video sama sekali, terus juga kebetulan emang gue lagi ganti Samsung Galaxy S23 sekarang dan emang nggak ada casingnya ya. Kalau misalkan dipakai dengan kondisi telanjang kayak gini kan kayak agak kurang gitu ya, karena handphone ini juga emang bakalan dijual lagi gitu kan, supaya dia bakal tetap mulus. Akhirnya gue beliin casing. Dan gue itu juga bukan tipe orang yang emang suka beli casing yang harganya mahal-mahal. Menurut gue casing itu dengan harga udah 100.000 ke atas itu udah mahal. Terus gue iseng lah cari-cari casing buat si Samsung Galaxy S23 yang gue pakai sekarang ini, dan gue nemu ini ada casing yang harganya mulai dari 6.000 ya, harganya mulai dari 6.000 aja, dan yang paling mahal nih yang ada boxnya ini harganya cuma 21.000. Ya udah, jadi gue penasaran aja, plus kan handphonenya juga nggak akan gue pakai lama gitu ya, karena emang gue adalah tipe orang yang paling sebulan pakai handphone ganti, 2 bulan pakai handphone ganti gitu, karena emang buat nyobain user experience-nya. Ya udah, dapetlah ini 3 casing ini. Ya udah, kita cobain langsung ya. Nah, casing yang ada di depan gue sekarang ini harga yang paling murahnya itu ada di 6.000, yang paling mahal ada di 21.000. Untuk yang kedua ini ya, yang tengah-tengah ini sebenarnya harganya juga murah, dia cuma 7.000-an aja. Ya, yang ini gue yakin sih ini harganya yang paling murah yang 6.000, karena emang gue beli langsung satu bundle gitu aja lewat marketplace, gue beli langsung datang, dan gue juga nggak tahu nih yang mana 6.000 yang mana 7.000. Cuman yang 21.000 gue tahu nih, yang ini nih yang ada boxnya. Ya udah, gue anggapnya yang dua ini adalah yang 6.000 sama yang 7.000. Yang 6.000 yang modelnya seperti ini. Bener-bener nggak ada apa ya, nggak ada packaging yang gimana-gimana, cuman pakai plastik ini aja. Oke, kita coba langsung buka aja dan kita langsung lihat. Oke, seperti ini teman-teman untuk casing yang harganya 6.000. Sebenarnya ya kalau misalkan lo ngerasa apain casing 6.000 dibikinin video kayak gini, ya nggak apa-apa, tutup aja videonya gitu. Kalau gue kan emang sengaja nih bikin video kayak gini ya cuman buat iseng aja, karena gue juga nggak ada video buat minggu ini gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk casing yang harga 6.000. Sebenarnya ini cuman jelly case bening gini aja, yang gue yakin banget ini gampang banget nguning kalau misalkan emang udah dipakai lama-lama. Tapi ini cuma 6.000 gitu loh, lo mau ngomong apa juga, cuma 6.000 udah bisa ngelindungin handphone lo. Ya, untuk model casingnya seperti ini, bening, dan yang gue suka di bagian dalamnya itu dia kayak ada tekstur bintik-bintik yang nggak langsung nempel ke bagian backdoor belakangnya. Kenapa gue suka? Karena kalau misalkan yang model bintik-bintik kayak begini, dia kan nggak langsung nempel di backdoornya. Terus kalau misalkan ada cairan gitu, ya dia nggak langsung nempel nih antara handphone dan si casingnya, yang kelihatannya tuh jadi jelek. Oke, ini kita coba langsung pasang. Dia modelnya seperti ini, cut out kameranya juga seperti ini ya. Jadi bulat-bulat 3-3. Sebenarnya gue kurang suka yang langsung ada nutup ke kameranya seperti ini. Gue lebih suka yang polosan langsung kebuka gitu. Untuk casing yang satu ini fit banget, enak dipakainya, enak dilihatnya, bahkan kalau menurut gue ya ini enak dilihatnya walaupun harganya cuma 6.000. Tapi ini enak. Terus untuk bagian depannya ini dia ternyata lebih tinggi juga dibanding dengan layarnya. Jadi kalau misalkan emang lo taruh handphonenya kebalik seperti ini, itu layarnya masih terlindungin. Begitupun juga kalau handphonenya lo taruh kebalik seperti ini di bagian belakangnya walaupun nggak tebel-tebel banget, tapi dia lebih tinggi daripada kameranya. Sedangkan untuk fitnya sendiri ya, ataupun juga kecocokannya gitu, dia ternyata lumayan presisi nih teman-teman. Untuk di bagian area mikrofon di bagian atasnya ini lubangnya pas banget di tengah-tengah. Terus juga untuk di bagian sisi sebelah kanannya ini ya, bagian kanannya ini untuk tombol powernya dan tombol volume up serta volume downnya itu dia bener-bener ngepas ya. Cuman ini nggak terlalu clicky, jadi agak sedikit keras kalau gue pencet-pencet. Terus juga di sini dia ada ini ada untuk buat gantungan kunci. Terus di bagian yang bawahnya ini dia ada untuk lubang untuk USB Type-C, dan juga mikrofonnya dia presisi teman-teman ya. Jadi ini modelnya pas di tengah-tengah kayak begini. Yang menurut gue ini jadi
sebuah nilai lebih lah untuk sebuah casing dengan harga 6.000 ya. Bagian kameranya juga potongannya dia pas gitu loh. Untuk dibilang safety menurut gue juga cukup lah ya. Gue iseng aja ya. Cukup lah untuk safety kalau misalkan emang jatuh, kalau misalkan dari tempat tidur jatuh ke bawah masih lumayan lah ya untuk casing yang harganya 6.000 ini. Ya lo mau expect apa dengan harga casing 6.000 ya. Cuman ya ini paling dia bakal cepet menguning. Plus gue nggak sukanya sebenarnya untuk sama casing yang model jelly case bening kayak begini. Kalau misalkan tangan gue berminyak itu dia jadi casingnya berminyak banget. Jadi licin juga gitu. Gue sebenarnya lebih suka casing yang ada gripnya. Tapi ternyata untuk casing yang ada gripnya itu harganya juga di atas 50.000. Jadi ya udahlah, handphone dipakainya nggak lama ini kok ngapain sih beli casingnya mahal-mahal. Gue cuma mikirnya kayak gitu. Oke, ini kita copot. Sekarang kita cobain untuk casing yang kedua. Nah, casing yang kedua ini gue mikir sih ini harganya murah juga ya. Harganya cuma 7.000-an. Bener-bener 7.000-an. Tapi dia bilang ini adalah Space gitu ya, Space. Jadi ada beberapa emang ada casing yang mereknya Space kayak gitu yang harganya juga lumayan gitu kan. Ini langsung kita buka aja, sama packagingnya modelnya plastik kayak begini aja. Ya, kita taruh di sini. Modelnya plastik gini aja, ada busanya di tengah-tengah. Dan yang ngebedain sebenarnya sama yang harganya 6.000 ini ternyata dia di bagian belakangnya seperti kayak ada konturnya gitu ya, kayak ada motifnya gitu. Terus untuk di area kameranya dia lebih tebal. Ya udah, kita coba langsung pakai aja. Ya padahal sebenarnya casing-casing bening kayak begini tuh ya emang casing yang biasa didapetin pas beli handphone ya. Biasanya nggak dikasih bonus kayak gitu, lo beli handphone di counter gitu kan dikasih bonus casing. Ya harganya cuma 6.000, 7.000 gitu kan. Nah jadi seperti ini untuk casing yang harganya 7.000. Gue lebih suka sedikit dibandingkan sama yang harganya 6.000 karena yang 6.000 polosan gitu aja. Sedangkan untuk yang harganya 7.000 ini dia lebih memiliki kontur di bagian belakangnya. Untuk area kameranya juga dia lebih besar, bukan lebih besar ya, lebih tebel gitu, lebih tebel. Jadi kalau misalkan lo pakai handphonenya ini kebalik nih, kelihatan ya, tuh. Karena emang bagian kameranya dia lebih tebel, jadi bisa ngelindungin area kamera di belakangnya ini nih. Oke sih, nice menurut gua. Cuman ini bahannya sama ya, modelnya itu dia jelly case bening aja. Setahu gua untuk yang Space, yang mereknya Space yang original itu di bagian belakangnya dia Mika, untuk bagian yang sampingnya baru dia jelly case. Cuman ini kalau misalkan dilihat tetap presisi juga ya untuk area kamera belakangnya, untuk lubang LED flashnya, terus juga untuk lubang mikrofon di bagian atas. Dia juga presisi, untuk tombolnya masih sama ya, dia keras, jadi nggak yang clicky banget ya. Cuman ya balik lagi lah, ini harganya cuma 7.000 tapi udah bisa ngelindungin handphone lo. Terus juga udah ada lubang buat ngegantungin handphonenya. Di bagian bawahnya dia agak sedikit beda nih, untuk cut out di bagian USB Type-C nya dia dibikin bener-bener lubang untuk mikrofon. Terus juga USB Type-C dan juga ada speakernya. Dan ini menurut gua lagi-lagi presisi ya, jadi nggak ada yang aneh-aneh kayak gimana ya. Jadi seperti ini. Untuk ketahanannya ya sama lah ya sama yang ini, orang ketebalannya juga mirip gitu ya. Tapi untuk yang di bagian area atasnya ini dia nggak setebel yang ini nih. Jadi walaupun tetap lebih tinggi dibanding sama si layarnya, tapi menurut gua lebih tebel yang ini. Nanti kalau misalkan yang ini lo pakein tempered glass, dia bakalan rata nih sama casingnya, karena ini tingginya nggak begitu tinggi banget ya. Tapi yang jelas kalau misalkan lo nggak pakai tempered glass, ini sih aman nih, bagian layarnya nggak langsung kesentuh sama permukaan meja. Oke, sekarang kita cobain casing yang paling mahal. Casing yang paling mahal ini yang harganya 21.000. Yang sebenarnya gue agak kocak sih ya. Kocaknya itu adalah ini kan casing ada gambar MagSafe-nya. Bukan gambar MagSafe-nya, emang ada fitur MagSafe-nya gitu loh. Jadi lo bisa nempelin wireless charger. Dan yang bikin beda sama yang kedua casing sebelumnya ini ya, untuk yang harganya 21.000 ini, dia di bagian belakangnya itu dia Mika. Jadi bukan jelly case. Jadi jelly case-nya cuma ada di bagian samping-sampingnya. Dan ini memang berasa lebih tebal dibandingkan kedua casing yang harganya 6.000 sama 7.000 ini. Yang 21.000 ini harganya lebih bahannya lebih tebal lagi. Karena memang dia pakai Mika di bagian belakangnya. Dan gue suka untuk cut out kamera yang model seperti ini. Karena dia nggak langsung ke cover kamera satu-satunya gitu, enggak. Jadi ini langsung kebuka seperti ini, dan ini gue suka. Dan ini dia lebih tebel ya,
Lebih tebal, jadi harusnya aman banget nih. Kita pasang di sini. Oke. Ya, jadi seperti ini penampilannya. Kalau yang casing harga 21.000 di bagian kameranya gue suka. Jadi nggak ketutupan semua gitu kameranya. Bener-bener dibuka kayak gini tapi tetap terlindungi gitu ya. Karena dia lebih tebel nih area belakang kameranya. Tuh, dia lebih tebel lagi di sini. Ya. Dia lebih tebal, terus di bagian samping-sampingnya itu kayak ada ruang udaranya gitu ya, di bagian samping-sampingnya kayak ada ruang udaranya gitu supaya kalau misalkan handphonenya jatuh dia nggak langsung kepentok. Ya model-model anti crack ya gitu ya. Nama casingnya zaman dulu tuh anti crack dibilangnya. Jadi seperti ini. Cuman gua nggak suka kalau misalkan anti crack yang kalau misalkan di ujung-ujungnya itu dia suka ada jendolan-jendolan gitu, gue nggak suka. Nah ini rata aja nih, tapi dia kayak ada ruang udaranya gitu ya, supaya dia menghasilkan pegas gitu kalau misalkan handphonenya jatuh ya. Jadi di bagian belakangnya seperti ini, dia pakai mika keras ya. Terus untuk tombolnya, nah ini tombolnya jauh lebih baik menurut gue, tapi nggak yang empuk-empuk banget ya. Emang beda lah kelasnya kalau misalkan lo pakai casing yang harganya mahal ratusan ribu, itu gue juga pernah nyobain ya. Emang untuk tombol-tombolnya jadi empuk banget gitu ya. Tapi kalau yang ini nggak terlalu empuk, tapi ya nice lah, masih bisa dipencet kok. Oke, terus untuk di bagian depannya dia sama kayak yang casing yang harga 6.000 ini, dia tebel juga nih di bagian depannya. Jadi kalau misalkan lo pakai tempered glass pun juga kayaknya masih lebih tinggi si casingnya dibanding si tempered glassnya. Jadi kalau lo taruh di bagian belakang ini ya aman. Ya, untuk cut out lobang-lobangnya ini juga sama presisi ya. Untuk area kameranya juga seperti yang bisa lo lihat ini juga presisi. Terus di sini ya untuk tombol-tombolnya tadi gue udah bilang nggak keras tapi juga nggak empuk banget. Untuk yang lubang bagian bawahnya juga ini dia presisi sama, jadi kayak yang tadi casing space ya. Dia model lubang untuk mikrofonnya dibikin agak menciut gitu dibanding area tengah untuk micro USB-nya, bukan micro USB, USB Type C. Terus juga untuk lubang speakernya dia ya itu, untuk lubangnya dia presisi. Jadi nice to have lah ya. Punya casing dengan harga 21.000 dan ada fitur MagSafe-nya. Jadi kalau misalkan emang lo tahu ya, Samsung Galaxy S23 ini kan dia udah support yang namanya wireless charging, tapi lo nggak bisa langsung nempelin magnet kayak gini ya, power bank wireless yang magnet kayak gini. Lo harus butuh yang namanya magnet di bagian belakang. Cuman kalau misalkan gua tempelin langsung seperti ini, dia itu nggak bisa langsung nempel karena bagian si power banknya itu dia mentok sama bump kameranya. Cuma ada caranya diakalin. Jadi lu geser miringin sedikit. Nah ini dia baru bisa nempel dengan perfect. Nih lu miringin sedikit seperti ini power banknya, baru bisa dia nempel dengan perfect. Tuh nggak jatuh nih gue pegang. Tuh, dia nggak jatuh. Jadi kalau misalkan emang lo mau pakai casing ini terus lo mau pakai power bank magnet yang kayak begini, bisa-bisa aja, cuman posisinya jadi miring kayak gini karena posisi bump kameranya itu kan dia ngeganjel si power banknya. Kalau misalkan lo bikin miring kayak gini, dia bisa nempel. Ya aman juga sih tuh. Lo bisa pakai handphonenya dengan lo pegang miring kayak gini, atau bisa lo jadi tembak-tembakan, cu. Keren kan tuh kayak ada pegangan tembakan kan, set, wih, udah kayak ini gak gue. Pas banget lagi pakai headset sambil ngeker gini. Jadi seperti itu teman-teman, casing yang harganya cuman paling mahal ada di harga 21.000, yang ini cuman harga 6.000 sama 7.000 gitu ya. Baik lagi kalau misalkan emang lu gak mau nonton ya udah dari awal gak usah ditonton. Emang cuman video iseng doang aja. Ya udah kalau misalkan emang lo mau beli casingnya ya, itu link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah gitu kan. Menurut gue beli casing mahal-mahal juga nggak ada fungsinya, sama-sama kelindungin juga handphonenya. Dan ya udah kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.